Pengobatan itu ada step-stepnya, dimulai dari pengobatan medikamentosa, obat minum. Obat minum oral ya? Ya oral. Terkadang juga harus diikuti dengan fisioterapi. Fisioterapi. Tapi terkadang kalau kondisinya sudah terlalu berat dari MRA itu, kita harus melakukan tindakan. Tindakan? Iya, tindakan medis. Tindakan itu operasi sih? Ya, jadi kalau dulu tindakan medis itu seringkali berupa operasi. Iya. Operasi yang bikin orang ngeri. Itu yang buat orang ngeri. Tapi sekarang teknologi kedokteran sudah sangat maju. Sangat berkembang. Iya, jadi sebelum operasi itu ada banyak pilihan lain. Seperti misalnya contoh, ada yang disebut dengan tindakan interventional pain management. Jadi kita bisa mengurangi nyerinya dulu. Sambil pasien itu nanti bisa olahraga. Ada alatnya? Ada. Di klinik kita ada alatnya? Ada alatnya. Nah, apabila interventional pain manajemen dengan beberapa teknik sudah dilakukan, tidak berhasil, baru kita naik ke step berikutnya. Misalnya dengan endoskopi. Endoskopi. Ya, ini termasuk teknik yang terbaru sekarang. Jadi kalau dulu operasi itu kan orang takut lah. lumpuh, lukanya lama, bed rest di tempat tidur bisa berhari-hari bahkan 1 bulan gitu. Kalau sekarang enggak, dengan teknik yang sekarang kita hanya membuat sayatan luka sekitar 7 mm. Oh, enggak sampai 1 cm. Enggak sampai 1 cm. Itu sudah bisa kita membebaskan hal-hal yang menjepit saraf. Jadi membebaskan saraf kejepit dari luar karena kita pakai kamera aja. Nah, itu tindakannya cepat dan itu yang itu kayak kateter masuk ke dalam gitu ya, Bro? Enggak ya, juga? Mirip. Kalau teman ini ada kameranya. Ada kameranya. Nah, jadi dari luar kita melihat saraf di dalam itu dengan kamera. Kita masukkan kamera. 7 mm kayak selongsong sedotan minuman itu. Habis itu dilakukan tindakan. Baru itu di dalam, karena kita sudah melihat ada yang kejepit, nah, kita bisa ambil, kita bebaskan dengan alat-alat sebesar-besar lidi 1 mili, 2 mili gitu. Nah, kita ambil dari luar aja. Jadi kita nggak perlu melakukan sayatan, karena kalau dulu nggak ada teknik kamera, dokter matanya harus ngeliat di dalam. Jadi dia harus buka 10 cm. Kemungkinan errornya banyak banget ya? Iya. Mungkin terhalang, paralaks, segala macam ya? Iya, karena ada darah. Ada darah, terus, lapang pandang yang sempit, sementara saraf itu kan kecil, halus. Nah, itu yang sering menyebabkan cedera. Tapi dengan teknologi endoskopi, itu kita masuk kamera aja ke dalam. Jadi kita nggak bikin perdarahan, terus sarafnya terlihat dengan pembesaran hampir 40 kali dari aslinya. 40 kali? Iya, jadi resiko untuk saraf itu terpotong, cedera, nggak terlihat itu sangat-sangat kecil.